Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa
hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Selamat beribadah bagi kita semua. Pada hari ini Minggu 26 Februari tahun 2023, kita akan bersama-sama beribadah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Segala puji hormat patut dipersembahkan kepada Allah Tritunggal. Sebab hanya oleh karena kasih-Nya sehingga kita masih ada sebagaimana yang ada sekarang ini. Kita sadar bahwa hanya karena rahmat dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakannya di dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak-Nya. Dalam memasuki Minggu Prapaskah pertama saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, serta kita menyembah Tuhan dalam tuntunan tema Karunia Allah mendatangkan pembenaran. Sidang jemaat yang sama dikasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan haleluya sementara Alkitab memasuki ruang ibadah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa.
Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara-saudara sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita berkata seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia? Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Sungguh, tidak ada alasan untuk membenarkan diri. Karena itu mari kita memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami seringkali berdosa kepada sesama kami manusia, terutama kepadamu. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami sungguh menyesal dan memohon dengan penuh kerendahan hati pengampunan-Mu, ya Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah,
petunjuk hidup baru datang kepada kita. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Roma 5 ayat 16. Mari sama-sama kita membuka pembacaan Mazmur kita dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca secara responsorial. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Firman-Nya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengejar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan, Dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. amin. Kita sambut dengan nyanyian bahagialah yang dalam rahmat Tuhan. Bahagialah yang dalam rahmat Tuhan telah beroleh damai pengampunan. Sungguh bahagialah manusia yang dibebaskan dari dosanya. Bapa di sorga bahkan telah menunggu anak yang mau mengaku sungguh-sungguh. Tidak diingat kesalahannya, hidupnya jadi baru segera. Dipersilakan persembahan pujian dari anak sekolah minggu kelas Indria.
Terima kasih atas pujian dari anak kelas Indria. Selanjutnya persembahan pujian dari anak kelas kecil. Kita akan membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Dan dalam ibadah ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami mengertinya Tuhan, dan kami lakukan itu di sepanjang hidup kami.
Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda firman. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma 5 ayat 12 sampai 19. Saya ulangi sekali lagi, pembacaan yang kedua terambil dari Roma 5 ayat 12 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman kepada zaman Musa, juga atas mereka yang telah berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi
penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan kuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan bunyi dari Kitab Injil Matius pasal 4, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kitab Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Kurre sumanga puang. Kurre sumanga puang, tukadami puang, tukadami kurre sumanga puang. Saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan jika pada hari ini, di hari yang Tuhan khususkan dan kuduskan bagi kita untuk beribadah kepadanya, kita ada di tempat ini untuk beribadah. Bahkan saat ini kita akan memaknai firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya kemudian kita lebih tertuju kepada pemaknaan hari ini dengan adanya lilin, 6 lilin, 1 yang kemudian dipadamkan,
Itu pertanda bahwa kita sekarang masuk dalam minggu Prapaskah yang pertama. Berturut-turut ke depan ini kita akan memaknai setiap bagian pemberitaan firman Tuhan itu dalam pola yang sama, berturut-turut untuk memahami sampai kemudian Paskah nantinya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, memang dalam beberapa waktu ke depan ini sampai Paskah, bukan berarti sesudah Paskah tidak penting lagi kita memahami bagian firman Tuhan, tetapi dalam rangkaian ini kita diajak oleh liturgi Gereja Toraja, setiap liturgi ibadah Gereja Toraja yang berturut-turut ke depan ini, untuk memahami setapak demi setapak tentang bagaimana maksud Tuhan bagi kita, untuk kemudian betul-betul mengerti apa yang Tuhan mau dari kita ketika Dia memberikan dan menyatakan keselamatan itu kepada kita. Tema kita di Minggu Prapaskah yang pertama ini, karunia Allah mendatangkan pembenaran. Karunia Allah, terlebih dalam penyelamatannya dari dosa-dosa kita itu, akan menjadikan kita benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, dari semua bagian berita firman Tuhan yang kita baca tadi, kita tertuju kepada apa yang dialami oleh Yesus dalam memulai pelayanannya di muka bumi ini. Dalam memulai pelayanannya di muka bumi ini, seperti yang dicatat dalam Injil Matius pasal 4, saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu bagian ini dengan judul pencobaan di padang gurun. Kata pencobaan, kalau kita periksa dalam Alkitab, memang kita cukup berhati-hati harusnya menggunakan kata pencobaan ini, atau katakanlah ketika kita melihat kata pencobaan ini, kita harus cukup berhati-hati, karena kalau kita mengatakan Tuhan itu mencobai kita, kita salah paham nanti kalau misalnya ada hal-hal tertentu terjadi dalam kehidupan kita, khususnya pergumulan, tantangan hidup dan lain sebagainya. Nak cobai nak puang mantu teh, itu kan menjadi salah sebenarnya. Apalagi kalau kita baca Yakobus, surat Yakobus itu, Yakobus tidak pernah berbicara tentang pencobaan, karena Yakobus mengatakan Allah itu tidak pernah mencobai dan tidak bisa dicobai. Nah, oleh karena itu kata yang sepadan dengan itu dan akar katanya memang sama adalah pengujian, menguji. Nah, kalau pengujian itu atau menguji itu sama seperti anak sekolah. Ketika belajar sekian waktu, maka ada saat di mana mereka harus ujian untuk melihat apakah ilmu yang mereka dapatkan itu dapat dipertanggungjawabkan melalui soal-soal yang diberikan dalam ujian itu. Seperti itu pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada satu masa atau ada dalam keadaan-keadaan tertentu Allah menguji kita, bahwa kita menggunakan kata mencobai, baiklah kita melihat bahwa ternyata ada saat di mana Allah entah menguji, entah mencobai kita. Itu ada kesempatan untuk melihat apakah diri kita ini terus setia kepadanya. Kita bisa kemudian mengatakan, ya, penderitaan, pergumulan, sakit penyakit, kemiskinan, dan begitu banyak hal yang lain, pergumulan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Marilah kita kemudian mengatakan, jangan-jangan saat-saat ini Tuhan mau menguji saya. Dan ketika Tuhan menguji saya, bukan berarti bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan malah sayang kepada kita. Ketika ada keadaan-keadaan seperti itu dipercayakannya untuk kita alami, supaya karena pada akhirnya Tuhan mau tahu apakah kita memiliki iman yang tetap bertahan dalam keadaan-keadaan yang tidak biasa seperti ini. Saudara-saudara, memulai pelayanannya Yesus, dalam ayat 1 kita baca dalam Injil Matius pasal 4, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Penulis Alkitab membandingkan
pencobaan di padang gurun kepada Yesus ini dengan perjalanan umat Israel keluar dari Mesir juga di padang gurun, dan ada kesamaan tujuan dan makna di sana. Ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Berpuasa 40 hari, 40 malam. Ada seorang ahli kesehatan memunculkan artikel, dan tentu itu sudah melalui pengujian dan juga penelitian, bahwa ternyata orang berpuasa itu dalam hitungan hari memiliki 3 tahap. Tahap pertama itu hari kedua sampai hari ketiga, orang itu akan menjadi lemah. Kemudian tahap berikutnya, tahap kedua, orang itu akan lapar. Lapar lalu kemudian merasakan penderitaan karena tidak makan dalam kelaparan itu. Dan kemudian di tahap yang kedua ini pula katanya, kalau itu berlangsung beberapa hari lagi ke depan, karena dia tidak makan, maka kemudian apa yang ada dalam dirinya, kemudian misalnya orang berpenyakit mah, ada orang katakan bahwa ketika mah itu sudah akut, itu berarti mesin pengolah dalam tubuh kita ini justru menguras atau katakanlah mengkerus dinding-dinding dalam usus kita, sehingga itu mengakibatkan apa? Dan tahap ini bagi orang berpuasa itu dalam beberapa hari ke depan itu juga akan mengalami itu ketika dia tidak pernah makan. Apa yang akan kemudian diolah dibawa kalau memang tidak ada makanan? Dan itu kemudian tergantung ketahanannya dalam tahap kedua ini, tergantung orang. Apakah orangnya agak gemuk atau juga kurus, dan kalau gemuk kan paling tidak lemak dan lain sebagainya akan membuat perbedaan waktu dalam berpuasa itu. Tetapi pada tahap yang ketiga, ini yang bahaya sebenarnya. Karena pada tahap yang ketiga, karena sudah lemah dari tahap kedua, sehingga dia tetap semangat untuk meneruskan puasanya, tapi dia sudah tidak bisa bergerak. Dia sudah tidak bisa melakukan gerakan lagi. Jadi pikirannya sebenarnya berada dalam awang-awang, dan dia kemudian betul-betul tertuju kepada kematian. Oleh karena itu banyak orang yang mengadakan aksi mogok berhari-hari, dan kalau itu berhari-hari dilakukan, itu sebenarnya sama saja dengan bunuh diri. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat proses yang dialami Yesus ketika berpuasa itu, Yesus tiba pada urutan waktu yang menuju di akhir tahap kedua. Firman Tuhan tadi mengatakan, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Itu berarti belum sampai ke tahap yang ketiga. Ini tahap lapar. Karena kalau sampai yang tahap ketiga, ya itu sama saja bunuh diri Yesus kan. Nah, sampai di tahap di mana dia lapar, masuklah pencobaan iblis itu. Hati-hati saudara-saudara, ternyata keadaan lapar, ketika kita lapar, iblis bisa langsung datang menggoda kita. Dan perhatikan penggodaan iblis ketika Yesus sementara lapar itu. Iblis mengatakan, ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perhatikan ya, jika engkau anak Allah, coba kita bandingkan, kita lihat perikop sebelum pasal 4 ayat 1 ini. Di atas perikop ini, tertulis di sana, Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Dan pengakuan Bapa kepada Yesus ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan kembali ke darat itu,
Bapa mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, oleh karena itu iblis memakai bagian ini, identitas ini. Kalau engkau anak Allah, maka jadikanlah batu-batu itu menjadi makanan, menjadi roti. Saudara-saudara, ini penting bagi kita semua. Ketika suatu saat ungkapan ini pun ditujukan kepada kita. Ada orang mengatakan begini, identitasmu apa? Saya anak Tuhan. Lalu di masa sekarang saudara-saudara ingat, perhatikan ini, bahwa di masa sekarang pembuktian identitas itu penting sekali. Dan iblis melihat Yesus ini harus membuktikan identitasnya sebagai anak Allah. Apa yang dia ambil, apa yang Yesus peroleh sebagai anak Allah, apa yang Yesus bisa buktikan pada dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Apa manfaatnya menjadi anak Allah itu? Iblis membawa pemahaman yang luar biasa sekali ya. Dan itu memang dalam kehidupan kita juga seperti ini. Tawaran iblis itu ketika kita disebut begini, saya setia kepada Tuhan karena saya adalah anak-anak Tuhan. Oke, tidak apa-apa. Tapi iblis bisa menyelinap dalam pemahaman itu dan berkata, aku sebenarnya bisa menjadikan kau anakku juga, bukan hanya anak Allah. Nah, oleh karena itu buktikan dulu, kira-kira manfaatnya sebagai anak Allah, identitasmu sebagai anak Allah, apa yang bisa dimunculkan di situ? Apa gunamu, apa manfaatmu, apa kepentinganmu ketika kau disebut sebagai anak Allah? Ini penting saudara. Lalu kemudian, kalau memang engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Iblis pintar. Kalau orang disebut anak Allah, iblis pasti memakai firman Tuhan juga kan. Misalnya dalam Mazmur lah katakan begini, Allah memberi roti atau makanan kepada orang-orang yang dicintainya dalam waktu tidur. Weh, enak sekali ayat firman Tuhan ini. Banyak sekali orang percaya menggunakan ayat ini sebagai ayat emasnya. Sedang mamma aki inana berkati ipo ke kita anak Tuhan. Kan begitu ya. Tidak mungkin pernah menjadi ekor, pasti menjadi kepala. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah kelaparan. Iblis pakai ini. Oleh karena itu kalau kau disebut anak Allah, tidak mungkin kau kelaparan. Oleh karena itu pakai kuasamu sebagai anak Allah. Kalau berani, suruhlah batu-batu ini, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, apakah Yesus mengiyakan itu? Apakah Yesus bangga disebut iblis sebagai anak Allah, lalu menggunakan power atau kekuatannya itu untuk betul-betul menjadikan roti menjadi batu menjadi roti? Kalau kita berpikir begini, Yesus bukan tidak punya kuasa, punya dia. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika apa yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah dan berkat yang diberikannya kepada kita, itu murni anugerahnya dan kasihnya bagi kita. Jangan sampai suatu saat dengan anugerah, dengan fasilitas, dengan kemewahan, dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita mulai menjadi sok kuasa. Seakan-akan bisa menyelesaikan sendiri persoalan kehidupan kita karena kita sudah telanjur dibekali dengan kekuasaan, dengan fasilitas, dengan apapun yang kita bisa miliki dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita menggunakan salah kekuasaan itu, abuse itu kan. Makanya terkenal sekali dalam masa politik sekarang abuse of power. Penggunaan salah kekuasaan itu, penggunaan salah jabatan itu, penggunaan salah terhadap apa yang kemudian diberikan orang kepada kita. Nah, saudara-saudara,
Sekali lagi, bukan berarti Yesus tidak punya kuasa untuk menjadikan sekedar batu menjadi roti. Bisa. Tapi kemudian jawaban Yesus kita baca dalam bagian ini, saudara-saudara, ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup, manusia hidup, kita semua ini hidup bukan hanya dari makanan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya apa? Yesus mau mengatakan kepada kita semua bahwa prioritas kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, haruslah kita tempatkan yang paling prioritas adalah menuruti firman Tuhan dalam kehidupan ini. Lebih daripada soal makanan, minuman, atau apapun yang dipersoalkan orang sampai hari ini. Sekali lagi, bukan berarti makanan tidak penting bagi kita kan? Sekali lagi, bukan berarti kemudian roti tidak penting bagi orang Israel. Oleh karena itu Allah menyediakan tiap hari manna supaya mereka juga bisa makan. Tapi bahwa manna bukanlah hal yang paling penting dalam perjalanan itu. Tapi bagaimana mereka menuruti perintah Tuhan, Taurat Tuhan sepanjang keberadaan kehidupan mereka sampai masuk di Kanaan. Jadi saudara-saudara, yang paling penting adalah bagaimana kita memprioritaskan seluruh keberadaan hidup kita untuk memenuhi keberadaan firman Tuhan, perintah Tuhan. Karena itulah kehidupan kita. Kita manusia bukan hanya, kita sebagai orang percaya, kita ini tidak terbentuk hanya dari hal-hal yang jasmani. Tapi kita di hadapan Tuhan adalah keberadaan yang dilihat secara rohani. Kita adalah anak Allah dan bukan anak jasmani dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, pencobaannya dari iblis diarahkan kepada sesuatu yang lebih luar biasa sekali. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini kalau ayat ini yang dikatakan oleh iblis ini, dalam ayat yang ke-6 ini kita periksa catatan Alkitab kita yang kecil-kecil di bawah itu, ternyata bagian itu diangkat dari Perjanjian Lama. Iblis itu hebat luar biasa ya. Dia juga bisa menggunakan ayat firman Tuhan untuk kemudian menggoda keberadaan kehidupan kita. Dan kita perhatikan bersama-sama penggodaan yang kedua atau pengujian yang kedua yang diperhadapkan kepada Yesus adalah Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Semua diperlihatkan kepada Yesus. Dan kemudian pencobaan itu datangnya dengan cara demikian, jatuhkan saja dirimu ke bawah. Karena firman Tuhan mengatakan engkau akan ditolong. Malaikat-malaikatnya akan dikirim untuk menatang engkau sehingga engkau tidak apa-apa. Pencobaannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bagian ini juga begitu banyak, saudara-saudara. Terlalu kita membanggakan diri sebagai anak Tuhan. Terlalu kita menyombongkan diri sebagai anak Tuhan. Lalu kemudian kita balik menguji Tuhan. Kita diuji Tuhan, kita balik menguji Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa kita membawa diri kita kepada masalah. Lalu kemudian mengatakan kepada Tuhan, saya yakin Tuhan, engkau sanggup mengeluarkan aku dari masalah ini. Padahal sebelumnya kita yang membuat masalah.
Kita sudah tahu bahwa ketika ini kita lakukan itu akan memberikan penderitaan kepada kita. Tetapi pada saat kita ada dalam penderitaan itu, balik lagi kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, sehebat apapun penderitaan saya, Engkau sanggup untuk kemudian melepaskan saya dari penderitaan ini. Kita lupa, kita yang membuat penderitaan itu kita alami dalam hidup kita. Itu menguji Tuhan. Banyak sekali keadaan seperti sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kita diuji oleh Tuhan, tetapi kita tidak melihat bagian itu untuk semakin taat kepada Tuhan. Kita malah menguji Tuhan, seakan-akan mencobai Tuhan. Bahwa Tuhan itu kan punya kuasa. Masa dia tidak bisa menolong saya dalam penderitaan dan pergumulan saya yang seperti ini? Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus menjawab penggodaan yang kedua ini, ujian yang kedua ini, dengan mengatakan begini. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berada di tempat yang tinggi Yesus, dibawa oleh iblis, lalu kemudian diperlihatkan seluruh bagian dari kemegahan dunia ini, semuanya. Lalu kemudian semua akan kuberikan kepadamu ya, asal engkau menyembah aku. Saudara-saudara, sekarang ketika hal itu dinyatakan iblis kepada kita, kuasa kegelapan kepada kita, iblis datang kepada kita layaknya seperti kepada Yesus. Dia mengatakan begini, lihatlah kemuliaan dalam dunia ini sekarang. Engkau anak Allah, oke, pertahankan saja anak Allah itu pada dirimu, tapi ingat, saya juga bisa memberikan apa yang kau lihat sekarang ini. Kemuliaan dunia, apapun, mau ditepuk tangan, disorak-sorai orang, bisa aku berikan kepadamu. Mau harta? Oh, gampang sekali. Mau keterkenalan? Gampang sekali. Tidak usah susah-susah, kata iblis kan. Semua kemuliaan dunia bisa aku miliki. Oke, pilih mana sekarang? Kau mempertahankan dirimu sebagai anak Allah atau mengikut saya sebagai anak dunia? Ya kan begitu? Itu saja simpelnya. Kalau kita melihat perkataan Yesus selanjutnya, maka jawaban Yesus mengatakan begini, ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau kita memperhatikan bagian khotbah di bukit selanjutnya, maka kita menemukan ajaran Yesus ini terdapat dalam ajaran khotbah di bukit. Ketika Yesus mengatakan begini, berbahagialah kamu yang miskin karena kamu akan menjadi memiliki kerajaan sorga. Berbahagialah kamu yang miskin. Miskin itu tidak mesti tidak memiliki harta, saudara. Miskin yang dimaksud Yesus dalam ajaran khotbah di bukit itu maksudnya adalah ketika kita betul-betul prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, semua kemuliaan dunia ini kemungkinan tidak kita dapatkan. Kita tidak akan menerima lagi tepik sorak dari orang-orang di dunia ini. Kita tidak terkenal lagi seperti orang-orang lain. Anak-anak kita mungkin biasa-biasa saja. Pekerjaan anak-anak kita juga mungkin kecil-kecil saja. Tetapi kita adalah pemilik kenikmatan sorga. Jadi pilih mana sekarang? Mau miskin di dalam dunia ini dengan pengertian yang tadi dan kaya di hadapan Allah, atau sebaliknya? Kita sama sekali miskin di hadapan Allah, tapi kita kaya dalam pemaknaan tadi di dalam dunia ini. Pilih sekarang. Dan oleh karena itu ketika kita menjalani kehidupan kita, saudara, pertanyaan paling pentingnya adalah apakah kisah yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, kisah tentang betapa sulitnya memikul salib itu,
atau kisah tentang bagaimana nikmat dunia ini menjadi keseluruhan dari kehidupan kita. Oh, hati-hati saudara-saudara. Ungkapan iblis ini bisa nyata dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Ketika keinginan itu ada, jangan kemudian mengatakan begini, kan saya kan belum menepati perjanjian dengan iblis. Saya kan belum menepati perjanjian dengan iblis, dengan ini, dengan itu, tumbal ini, tumbal sana, dan lain sebagainya. Kan belum. Ingat, iblis, pencobaan yang ketiga iblis terhadap Yesus adalah diperlihatkan kemuliaan ini. Kemuliaan dunia ini. Jadi maksudnya saudara-saudara adalah, kapan kita mulai tertarik dengan kenikmatan dunia ini? Kita mulai kemudian merasa kecil, tidak berarti ketika orang meninggalkan kita semua. Hati-hati. Ketika kita mulai kemudian mengutuki kehidupan kita karena anak kita tidak sehebat anak orang lain, hati-hati. Ketika kita sudah mulai cemburu dan iri dengan apa yang dimiliki orang lain, hati-hati. Ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, hati-hati. Mengapa? Mengikut Tuhan akan selalu diperhadapkan dengan kesulitan. Mungkin saja tidak ada orang yang bersama dengan kita lagi. Mungkin tidak ada tepuk sorak lagi bagi kita. Mungkin kita tidak akan memiliki jabatan ini, jabatan itu. Anak-anak kita mungkin akan kesusahan dan lain sebagainya. Tapi ya, perjalanan mengikut Tuhan adalah perjalanan yang paling penting dan keseluruhan dari kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Dia mengampuni kita, Rasul Paulus berbicara tadi dalam bagian itu, ketika Yesus membenarkan kita melalui cara Dia mengorbankan dirinya, itu berarti kita diberikan pelajaran yang sangat bermakna. Bahwa ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, apapun pergumulan di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Kegiatan dan perjalanan kehidupan kita ke depan semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang membenarkan kita karena kesetiaan kita kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, saudara. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala zaman atau segala waktu, bersama-sama saat ini kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari sama-sama kita memberikan persembahan, dan penuntun nats persembahan yang terambil dari Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersama-sama, bukan karena upamu. Karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh,
yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Dipersilakan persembahan pujian dari Sekolah Minggu Anak Besar.
Baik, saudara-saudara, karena saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus untuk anak. Saudara-saudara sidang jemaat, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan bagi kita untuk menjauhkan mereka dari baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah dan oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu, tak kalah ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kedua saudara, ayah dan ibu yang telah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa kedua saudara mentaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka saya persilakan kedua saudara berdiri. Jawablah secara serempak pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka atau anak-anak ini dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptiskan? Orang tua dari anak kekasih Jovita Pratista Rantilino, apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja atau raja? Orang tua dari anak kekasih Jovita Pratista Rantilino, apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya saat ini untuk mendidik anakmu atau anak-anakmu ke depan kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Orang tua dari anak kekasih Jovita Pratista Rantilino, apakah engkau berjanji?
Ya, saya berjanji. Anakku yang kekasih, Jovita Pratista Rantelino, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kedua orang tua dari anak kekasih Jovita dipersilakan untuk tetap duduk. Dan saya persilakan kita semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian Mazmur 134 pada bait yang ketiga. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ingatkan kami bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus memberikan makna yang luar biasa, sehingga ketika itu kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami akan menjadi dasar pembenaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini kami diperhadapkan dengan begitu banyaknya persoalan di tengah-tengah dunia ini. Dan dari antara begitu banyaknya persoalan dunia ini, kami sebenarnya bisa belajar bagaimana kami terus taat dan setia kepadamu, sekalipun segala sesuatu di dalam dunia ini mungkin saja kami tidak pernah peroleh, tetapi ketika kami sungguh setia kepadamu, maka di sanalah kebahagiaan dan sukacita kami tetap kami rasakan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami terus bersyukur bahwa dalam kesempatan ini pun Tuhan memberikan kesempatan kepada kami bersama dengan kedua orang tua dari anak kekasih Jovita, sehingga anak kekasih ini boleh dibaptiskan di tengah-tengah jemaat, menjadi tanda kepada kami semua bahwa Jovita dan anak-anak kekasih kami yang telah dibaptiskan adalah ahli waris keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan olehnya kemudian kami betul-betul dapat menjalani kehidupan di rumah tangga kami masing-masing untuk selalu terfokus kepada jalan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus,
untuk kami jalani dan pertanggungjawabkan tiap bagian dalam kehidupan kami setiap hari. Kami pun telah membawa persembahan syukur kami dalam ibadah ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga dapat dipergunakan dengan setia di tengah-tengah pelayanan di dalam jemaat-Mu. Kami terus mengingat anggota jemaat-Mu yang sakit, yang berduka, yang lemah dan menghadapi persoalan. Biarlah di tengah-tengah semua bagian itu, kami sungguh-sungguh menguatkan hati kami dalam iman kami kepadamu. Kami senantiasa teringat bahwa kami adalah anak-anak Allah, kami adalah pengasihan Allah, sehingga di tengah-tengah kehidupan apapun yang kami alami, sehebat apapun pergumulan kami terus diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melanjutkan dan meneruskan kehidupan ini supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Berkati kami terus dalam menjalani seluruh bagian hari-hari hidup kami ke depan Tuhan. Jangan tinggalkan kami, agar sepanjang hidup kami adalah perjalanan yang semakin mengisahkan tentang kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, ampuni atas segala kesalahan dan dosa kami. Terima kami yang datang kepadamu bukan supaya kehendak kami yang jadi, tapi supaya kehendak-Mu yang berlaku atas seluruh kehidupan kami. Kami datang berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 26 Februari tahun 2023. Yang pertama, praktek mandiri. Berdasarkan surat dari STT Inti Makassar, disampaikan bahwa mahasiswa STT Inti Makassar atas nama Ansel Benito Putra Tambing, tinggal di kelompok 2, semester 4, program studi pendidikan agama Kristen, akan melaksanakan praktek mandiri atau mengajar sekolah minggu, remaja dan pemuda di Jemaat Rama selama 3 bulan mulai tanggal 26 Februari tahun 2023 sampai 14 Mei tahun 2023. Yang kedua, tenaga magang. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa Saudari Retno Pawang, Sarjana Teologi tinggal di kelompok 1, Rama Selatan, akan melaksanakan magang di Jemaat Rama selama 1 tahun mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai 28 Maret tahun 2024. Yang ketiga, penerimaan TK Kristen Tunas Rama. Penerimaan peserta didik baru TK Kristen Tunas Rama tahun pelajaran 2023-2024 dengan syarat pendaftaran melampirkan fotokopi akte kelahiran dan fotokopi kartu keluarga dimulai. Yang pertama, gelombang 1 dari tanggal 13 Februari sampai 3 April tahun 2023. Yang kedua, gelombang 2, jika kota belum mencukupi, akan dimulai lagi pada tanggal 10 April sampai bulan Mei tahun 2023. Daftarkan putra-putri Bapak Ibu di TK Kristen Tunas Rama PAUD yang mengembangkan pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Kristiani. Informasi selengkapnya hubungi kantor TK Kristen Tunas Rama, Jalan Dirgantara nomor 106 Makassar, setiap hari kerja. Kontak person Ibu Yusfina Mataruk, nomor HP 081 241 706 144. Yang terakhir, Posyandu dan Posbindu. Disampaikan kepada warga ORW 01 Kelurahan Paropo bahwa pelaksanaan Posyandu akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Maret tahun 2023 pukul 09.00 dan Posbindu akan
Posbindu untuk lansia pemeriksaan gula darah akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Maret tahun 2023 pukul 9.00 WITA bertempat di rumah Ketua ORW 01 Bapak Noplande. Demikianlah penekanan Warta Jemaat Minggu 26 Februari tahun 2023. Seperti yang telah dimuat dalam Warta Jemaat dan penekanan Warta Jemaat bahwa Saudari Ansel Benito Putra Tambing yang akan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan segenap majelis yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ansel Benito Putra Tambing, saya mahasiswa STT Inti Makassar semester 4, dan saat ini saya akan menjalankan tugas mata kuliah saya, yaitu tugas praktik mandiri selama kurang lebih 3 tahun di Jemaat Rama. 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Untuk itu saya mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Pendeta, Majelis Gereja, dan kakak-kakak pembimbing agar tugas ini dapat terlaksana dengan baik, serta saya juga memohon doa dan dukungan dari warga jemaat agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Mungkin demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas perkenalan dari Saudara Ansel Benito Putra Tambing yang telah memperkenalkan diri buat kita semua. Untuk menutupi rangkaian ibadah pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita menyanyikan Kiranya Allah Memberkati. Disinari oleh cahaya wajahnya, biar isi bumi sungguh memaklumi maksud jalannya, dan segala bangsa mengenal kuasa keselamatan-Nya. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang kamu telah dengarkan. Percayalah bahwa hanya dengan karunia Allah yang akan mendatangkan kebenaran bagi kamu sekalian. Kami percaya bahwa kami hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah saja. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita nyanyian syukur, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati,
kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Selamat hari Minggu, selamat Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu